Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sebelum ta'lim kita belajar ilmu jumalah. Semoga kita bertambah bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala zalika nahya wa alaihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya hormati dan saya cintai seluruh orang tua, para bapak, para hujjaj dan jamaah Masjid Jami atau Masjid Besar Ar-Ridwan, wabil khusus para ustadz, para kiai, para guru yang saya muliakan juga, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar Ar-Ridwan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, juga untuk para pendiri, donatur masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang barokah. Anak kita dijadikan Allah anak yang soleh dan solihah. Dan juga kita mohon kepada Allah nanti pada saat kita menghadap Allah, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi al-awliya'i wa ulama'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab asy-Syaikh An-Nawawi summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim summa ila ru'i jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila arwahi jami'i keluarga besar Majlis Ta'lim Masjid Besar Ar-Ridwan wa ila ruhi ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yuridhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan hadis Nabi tentang 10 golongan orang yang dinyatakan kafir oleh Allah. Tapi dia tidak memiliki kesadaran bahwa dia telah kafir. Dia masih memiliki praduga, prasangka bahwa dirinya tetap dalam keimanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul, asyaratun min hadhil ummati hum kuffarun billahi wa yazunnuna annahumul mu'minun. Ada 10 golongan umatku yang aku nyatakan dia kafir kepada Allah, tetapi dia tetap punya praduga bahwa dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kafir itu ada 2 pengertian. Ada kafir hakiki, ada kafir maknawi. Kalau kafir hakiki itu orang yang tidak beragama Islam, itu kafir secara nyata, hakiki. Agamanya apapun selain agama Islam dikatakan kafir. Sebab Al-Quran yang menyatakan dalam surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang memeluk agama selain agama Islam, kata Allah, maka tidak akan pernah diterima, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Ini kafir hakiki. Dalam ayat lain Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yang aku ridhoi, kata Allah, yang aku terima untuk agama kalian hanyalah agama Islam. Artinya kalau tidak beragama Islam maka tidak akan pernah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain, innad dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Jadi yang tidak beragama Islam itu kafir hakiki. Tetapi ada kafir maknawi yang banyak dilakukan oleh orang Islam tapi dia tidak menyadarinya. Apa itu kafir maknawi? Dia terhalang, tertutup dari rahmat Allah. Tertutup dari rahmat Allah. Orang kalau sudah tertutup dari rahmat Allah, sulit untuk masuk surga. Nah, itu repotnya. Sulit untuk masuk surga. Apa contohnya? Nah, ada di ayat Al-Quran itu yang kita udah hafal semuanya. La in syakartum la azidannakum. Terus wala in kafar
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Punya nikmat banyak, punya harta cukup, punya keluarga bahagia, punya istri yang baik, punya anak yang baik, tapi tidak pernah bersyukur. Itu namanya kafir. Tapi kafirnya bukan keluar dari Islam, kafirnya kafir terhalang dari rahmat Allah. Paham ya? Nah, dalam kitab yang kita bahas ini, kitab Nasoihul Ibad, karya Syekh An-Nawawi, Nabi kita mengatakan orang kafir yang tentunya kafir yang terhalang dari rahmat Allah itu ada 10. Dan ini berpotensi ada pada diri kita. Kalau kita tidak bertaubat, kalau kita tidak melakukan perbaikan. Yang pertama, al-qatilu li muslimin au zimmiyin bi ghairi haqqin. Orang Islam membunuh orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Atau membunuh orang kafir, tapi kafir yang dibunuh adalah kafir zimmi. Kafir itu banyak, Pak. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir asli, ada kafir murtad, ada kafir mu'ahad, ada kafir zindik, macam-macam kafir itu. Nah, yang tidak boleh dimusuhin, tidak boleh diganggu adalah kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di negara yang sah, dilindungi oleh undang-undang. Mereka pun berkewajiban membayar pajak. Mereka berkewajiban membayar pajak. Itu namanya kafir zimmi. Kita punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Pekong, atau apalah agamanya. Itu tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Jangankan membunuh orangnya, membunuh anjing peliharaannya saja tidak boleh. Nggak boleh, haram hukumnya, dosa besar. Bahkan Nabi menyatakan dia yang membunuh, orang Islam yang membunuh, kita menyatakan dia kafir, tidak akan dapat rahmat Allah. Itu kata Nabi. Nah, kalau anjingnya ngayap baik bagaimana? Lah kan tainya najis mughaladzah. Ntar juga dia jilat kita najis mughaladzah. Orangnya dibilangin, Pak RT, Pak RW ngasih tahu, Pak, masyarakat kami ini mayoritas muslim, maka tolong anjingnya dikandangin, jangan dibiarkan ngayab kemana-mana, nanti tidak nyaman untuk masyarakat yang muslim. Dikasih tahu baik-baik, jangan dikasih bakso, anjingnya dikasih bakso, lah kan cakep ya, kalau baksonya doang cakep. Nah, ini bakso isinya sianida, diracunin, ya mati anjing orang. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi harus saling menghormati, menghargai, wajib. Kalau agama ya beda, kita beda prinsip, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau hidup saling menghormati itu harus. Apalagi bunuh sesama orang Islam, ya Allah. Orang Islam yang membunuh orang Islam itu balasannya neraka jahanam. Fajazauhu naru jahannam khalidan fiha. Kekal abadi di neraka jahanam. Dibenci sama Allah. Wa ghadiballahu alaihi
wala'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Dibenci sama Allah dan akan disiapkan untuk orang tersebut siksaan yang teramat pedih. Ini orang Islam membunuh orang Islam. Membunuh itu dosa kedua terbesar sesudah syirik. Jadi dosa terbesar nomor satu yang tidak diampuni Allah adalah syirik. Nah, yang kedua dosa besar adalah membunuh orang Islam. Dosa besar ranking kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Di antaranya ada riba, termasuk dosa besar. Riba. Minjemin 5 juta ada syaratnya ya, ntar gantinya tambahin ya 10%. Nah, itu riba. Walaupun gantinya sama tapi ngambil keuntungan dari orang yang minjem, itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang ngambil manfaat dari orang yang ngutang itu termasuk riba. Ustadz Mahfud minjem duit sama saya, misalnya, guru, saya lagi butuh banget duit ini, saya minta tolong bantu saya. Meminjem berapa Ustadz Mahfud? 10 juta guru. 10 juta? Iya, oke, saya pinjemin. Ntar saya gantinya berapa guru? Lah minjem 10 juta yang gantinya 10 juta, mau ganti berapa? Alhamdulillah. Terima kasih guru. Jadi nggak dilebihin, nggak ada lebih-lebihnya. Gantinya kapan Ustadz Mahfud? Saya minta tempo 1 bulan guru ya. Ini sekarang kan tanggal 5. Bulan depan tanggal 5 saya ganti. Ya udah saya pinjemin. Pakai kwitansi ya, biar danta akadnya. Ya guru bikinin dah. Begitu mau saya kasih, Ustadz Mahfud, saya minta tolong sebelum nerima duit itu mobil saya cuci dulu ya. Riba tetap haram, dosa besar. Walaupun gantinya berapa? Sesuai dengan utangnya. Riba haram, nggak boleh. Pokoknya setiap hutang yang mengambil keuntungan dari orang yang berhutang itu riba. Jadi riba itu tidak sekedar maliyah, tidak sekedar kelebihan harta. Guru, saya minjem duit berapa Pak? 10 juta. Lah kok gede? Buat guru, anak saya masuk sekolah. Kalau kagak segera dibayar, anak saya diganti sama yang lain. Ya Allah, kesiannya udah saya pinjemin. Nanti ada lebihnya ya tanda terima kasih kayak apa kayak dari kamu itu. Apa lebihnya guru? Ya tambahin dah KNBH S1. Itu jelas riba itu. Tapi umpama gurunya itu ya sudah jangan diganti lebih. 10 juta ya ganti 10 juta. Kan cakep banget ini. Tapi ada embel-embelnya. Cuman tolong ngepel dulu rumah saya ya. Tuh dikit doang itu depan. Riba, tetap riba. Tetap riba. Pokoknya apapun yang ngambil keuntungan dari orang yang minta tolong sama kita itu riba. Setiap utang. Jangan lagi cuma ngepel, terus kemudian cuci piring, cuci mobil. Bapak minta pijitin itu riba tetap. Riba, pijitin dulu badan saya. Terbaru saya pinjemin, riba. Nggak boleh. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nggak boleh. Kecuali munculnya dari yang berhutang. Nah itu lain lagi. Berapa Ustadz Mahfud minjemnya? 10 juta guru. Nih 10 juta bawa. Lah saya gantinya berapa guru? Lah ente minjemnya 10 juta, yang gantinya 10 juta. Ente mau ganti berapa duit? Ya udah makasih guru. Sebulan ini bener ya? Ya guru sebulan.
Begitu sebulan datang Ustadz Mahfudnya, guru, ya Ustadz Mahfud, alhamdulillah saya udah ada rezeki. Ini duit guru saya ganti 10 juta. Emang udah ada beneran? Ada guru. Ya udah alhamdulillah saya terima. Saya terima Ustadz Mahfud ya. Ya guru. Ini mau ngapain lagi? Belum juga pulang. Anu guru, saya mau terima kasih sama guru. Kalau guru kagak pinjemin, anak saya kagak diterima masuk pondok guru, diganti sama yang lain. Nah terus ini saya terima kasih sama guru, saya sebagai wujud terima kasih, saya hadiah. Apaan ini? Kain guru, kain BHS 1, tanda terima kasih saya. Boleh. Inna ahsanukum kodoa. Inna ahsanukum kodoa. Sebagus-bagusnya utang adalah utang yang gantinya paling bagus. Ganti paling bagus itu caranya adalah kita tanda terima kasih sama yang ngutangin. Tapi tidak boleh yang ngutangin yang minta kepada yang berhutang. Setiap ngutangin kemudian ngambil keuntungan dari yang berhutang, maka itu riba. Paham? Nah, harus ada kesadaran dari yang minjem. Umpama gantinya 10 juta, kagak ngelebihin, kagak ngasih adik, ya udah. Lah rugi kita guru, lah kan nolongin. Orang nolongin untungnya dapat pahala dari Allah. Kalau ada embel-embelnya ya udah kagak dapat pahala. Udah nggak dapat pahala. Minjem 10 juta, gantinya 10 juta, kan main dah. Orang melebihin kayak dikit, nah itu kagak ada pahalanya udah. Itu namanya baiknya ngarepin sesuatu. Oke, jelas? Paham ya? Kita lanjutin lagi. Nomor 1, membunuh orang Islam atau orang yang kafir zimmi. Ingat-ingat, kalau kafir Arbi apa? Kafir Arbi itu Israel laknatullah itu loh, yang merangin orang Islam terus. Itu namanya kafir harbi. Di Indonesia dulu ada Belanda, Jepang, itu kafir harbi itu. Nah itu yang kayak gitu boleh untuk diperangi, dibunuh boleh, itu kafir harbi. Sekarang di Indonesia udah nggak ada kafir harbi, udah nggak ada. Nah terus kemudian ada kafir murtad, yaitu nauzubillah min dzalik. Kafir asli, orang yang bapaknya, engkongnya, uaknya, dirinya baru lahir itu kafir semuanya, itu namanya kafir asli. Kita lanjutin lagi. Yang kedua, wasahiru, orang yang dinyatakan kafir oleh Nabi, terhalang dari rahmat Allah, adalah sahir. Sahir itu tukang santet, tukang sihir, santet, telu, ya bahasa Betawinya ada telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Itu nama-nama angka. Siji loro telu, siji loro telu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bahasa kasar itu. Kalau bahasa halus setunggal, kale, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, sedoso. Nah itu Pak Yatman yang paham itu. Ustadz Mahfud nggak paham. Ada orang beli jeruk, berapa? Orang Betawi. Yang dagang orang Jawa, pengen sok pakai bahasa Jawa, sekawan. Dikasih, sekawan itu artinya 4 kilo. Kata orang Betawi, ini banyak amat. Sekawan itu 4, oh jangan pakai kawan, jangan pakai kawan. Seknya aja, seknya nggak pakai kawan-kawanan kata dia. Maksud dia sekilo gitu, sekilo sekawan. Nah itu kita lanjutin lagi. Yang ketiga, jangan santet itu nggak baik ya. Sekarang udah nggak zamannya santet. Nyantet orang sampai orang celaka.
Emang santet ada? Ada. Tapi manjur apa kagak ya saya kagak tahu. Kalau zaman sekarang jangan ngarepin lah tukang santetnya manjur. Kenapa? Tukang santet mantranya nyari dari TikTok, bagaimana mau manjur? Dah jangan percaya sama yang begitu-begitu. Pengen dagangannya laris. Bagaimana caranya guru? Gampang. Habis sembahyang baca ya Latif. Habis maghrib sama habis subuh baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Habis Johor, habis Asar, habis Isya, pokoknya sholat yang 4 rakaat baca ya Latifnya cuma 17. Ya Latif, 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 ya Latif 17 sudah cepat banget. Ditutup Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Kalau habis subuh sama habis maghrib baca 129. Insya Allah usahanya lancar, kagak perlu santet, nggak perlu. Saya kesirian guru mau warung sebelah, dia mulu yang laris, saya mau kagak, saya mau santet warung itu biar kagak laku. Nggak boleh, rezeki itu masing-masing udah diatur. Orang paling bahagia itu biar kata rezekinya banyak, yang penting berkah. Tuh, ya setuju kan? Biar rezekinya banyak, yang penting berkah. Buat apa rezeki dikit kalau kagak berkah? Kebalik ya. Biar rezeki banyak asalkan berkah. Bagaimana caranya rezekinya banyak? Lah rayu yang punya rezeki. Rayu. Yang punya rezeki siapa? Allah. Rayulah yang punya rezeki. Kalau lagi doa hujan itu kan rahmat Allah. Jangan sekali-kali maki-maki hujan. Hujan mulu dah, jangan sekali-kali. Di antara doa yang mustajab inda nuzulil mator, ketika hujan turun. Begitu hujan turun, ngangkat tangan langsung. Ya Allah, nabimu yang berkata bahwa saat turun hujan adalah saat mustajabnya doa. Maka saya minta rezeki saya turunin sebanyak hujan yang kau turunkan. Dengan rahmatmu ya Allah. Ntar dikabul sama Allah. Tuh caranya. Orang Islam itu punya resep. Apalagi sholat duha. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Ada yang bilang rakaat pertama wasyamsi waduhaha, rakaat kedua waddu'a, yaitu juga bagus. Cuma tetap lebih bagus rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, tetap lebih bagus. Apalagi kalau emang apalnya itu doang, udah itu cakep banget. Itu udah paling cakep kalau sholat sunnah. Kecuali sholat qobliyah subuh. Kalau sholat qobliyah subuh, rakaat pertama bacanya alam nasroh, rakaat kedua alam taro. Yo, diamalin. Tapi mau sholat sunnah lainnya, mau tahajud, mau doa, mau apa, pakai rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Itu paling cakep, udah nggak ada yang nandingin. Paling cakep. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Kalau witir guru, bapak witirnya berapa rakaat? 3. Dipisah apa disambung? Dipisah, ngikutin guru-guru kita. Rakaat pertama sabbi isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiganya kulhu. Bapak sholat witir berapa rakaat? 1 guru. Saya emang gak pernah banyak, 1 gak cukup. Ya gak apa-apa 1. Yang dibaca apa guru? Ngatamin Quran.
1 rakaat ngatamin Quran. Lo kagak hafal saya guru, kagak kuat. Baca Qul 3 kali. Setara sama ngatamin Quran. Itu keren kan? Jadi ada aturannya. Baca. Kalau mau masuk rumah, itu ada sahabat Nabi namanya Abu Thaibah. Miskin sekali. Datang lapor sama Nabi, Gusti, ada apa? Ya Aba Thaibah, saya ini miskin. Lah terus, saya pengen kayak orang-orang guru Nabi, pengen zakat, pengen infak, pengen sedekah. Coba bagaimana kalau saya juga orang susah? Kamu pengen kaya? Pengen. Bener. Iya. Nah, ini amalin. Tuh, diamalin ntar pulang ngaji. Amalin langsung. Apa itu? Kalau mau masuk rumah, ngucapin salam 2 kali. Salam pertama buat Nabi, salam kedua salam untuk umum. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam buat Nabi. Salam untuk umum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada orang kayak mau kagak kayak salam. Terus baca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Di depan pintu, belum masuk rumah. Tahar habis pulang ngaji langsung praktekin. Berapa kali baca surat Qul hunya? 1000 kali. Jedog depan pintu kagak masuk. Kata bininya, nih orang pulang ngaji kesambet apa ini? Banyak amat guru, katanya pengen dapat 2 miliar, bacanya banyak. Ya udah kagak kuat saya guru, turunin 100. Masih kebanyakan, turunin 11. Masih kebanyakan 3. Nah, aman udah 3. 3 udah 3. Tapi 3 ya sehari ya gojak. Nah itu. Dah titik. Jangan nyakitin, jangan nyelakain orang demi untuk keberhasilan dan kejayaan kita. Jangan. Amalin Quran aja udah lengkap itu, udah lengkap. Apa sih yang kagak ada di Quran itu apa? Yang kagak ada di Quran itu apa? Pengen jabatan tinggi, dihormatin orang. Pengen cita-citanya tercapai, ya sholat tahajud. Siapa yang janjiin? Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat sama Allah. Mau anaknya pakai, bapaknya kuli bangunan, emaknya cuman jadi pembantu rumah tangga tapi rajin tahajud, anaknya bisa jadi ulama, anaknya bisa jadi orang kaya yang dermawan, anaknya bisa jadi orang sukses yang barokah. The power of tahajud, kekuatan tahajud. Mau cari apa lagi kita? Emang siapa yang paling kuasa selain Allah? Pengen duit banyak udah disediain sama Allah, sholat duha, baca surat Waqiah, udah itu udah luar biasa. Pengen hidupnya terhormat, dimuliain orang, dipandang orang, disegani orang, tahajud, udah mantep itu. Pengen apa lagi? Pengen cepat punya rumah, kagak ngontrak mulu, baca surat Yasin. Ntar begitu ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, minta sama Allah dalam hati, kun, ya Allah, dalam hati saya pengen punya rumah sendiri, jangan kontrak mulu, fayakun, terdijabah Allah. Tuh, apa yang kagak ada di Quran? Jomblo udah bertahun-tahun,
Tuh. Asal lamar ditolak. Jangan ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Kagak laku. Baca, ada doanya. Apa itu? Rahasia. Ntar kalau saya kasih diamalin semua, bininya ngambek sama saya. Nah kalau itu datang ke rumah dah bawa ayam merah. Buat saya aja. Iya boleh. Ntar saya kasih. Tenang. Pokoknya sekali bismillah usap muka kita. Catat nama saya kalau dia kagak ngintilin. Tuh. Nah iya, coba aja kalau agak percaya. Saya mondok di Jawa. Mau ajian mantra Jawa juga ada. Mau ajian apa aja ada, insya Allah. Kayak dukun ini. Kayak dukun. Dukun juga sekarang udah kayak ustadz ya, pakai udeng-udeng, pakai gamis ya. Iya, sekarang ustadz kayak dukun, apa boleh dikasih. Nah, yang ketiga, waddayusu alladzi la yaghuru ala ahlihi. Termasuk yang dinyatakan nama Nabi dia kafir, terhalang dari rahmat Allah adalah dayus. Dayus. Ini para suami nih dayus itu. Kita orang tua yang punya anak perempuan, yang punya istri. Itu bisa jadi dayus, na'udzubillah min dzalik. Itu Allah kagak ridho. Kalau suami dayus, Allah enggak ridho. Siapa itu dayus? Suami atau ayah yang membiarkan istri dan anaknya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama. Perbuatan tercela. Anaknya na'udzubillah min dzalik, ini maaf ribu maaf, jangan tersinggung ya. Saya nggak pernah punya niat untuk nyindir orang, karena demi Allah saya juga nggak tahu siapa itu. Saya menyampaikan apa adanya. Anak kita diboncengin lanang bolak-balik, gonta-ganti. Suami bukan, abang bukan, makrom bukan, bapaknya ngantepin baik, itu namanya dayus. Tuh. Bini ke warung pakai daster rombeng, ketek kelihatan, paha kemana-mana. Lakinya kagak negor, kagak bilangin, itu dayus. Gak boleh itu, gak boleh. Saya tidak pernah mewajibkan orang lain berhijab, enggak, karena bukan urusan saya. Banyak yang nanya sama saya begini, guru, lebih baik mana? Wanita berhijab tapi akhlaknya jelek, daripada tidak berhijab tapi akhlaknya bagus. Nggak akan saya jawab, karena bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Dan saya nggak pernah ngaji dimanapun, berhijab kalian tutupin, enggak. Tapi kalau anak sama istri, ya anak istri saya. Kalau anak saya mau keluar, neng pakai jilbab ya neng ya, yang sopan, yang rapi, yang bagus. Kenapa? Tanggung jawab saya. Kalau istri ya, alhamdulillah nggak perlu dibilangin, udah ngerti sendiri, udah ngerti. Nah itu ayat Qur'annya kan kita hafal. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dirimu dan keluargamu. Keluarga itu siapa? Anak istrimu, bukan anak istri orang lain. Tuh, kadang-kadang ya jadi ustadz merhatiin banget bini sama anak orang. Anak sama bininya sendiri nggak diperhatiin. Anak sama istri sendiri kita jaga masing-masing. Karena seorang suami bener banget, ibadah kagak pernah ninggal, tahajudnya rajin, zakat infak sodakonya senggenep, tapi bininya kagak bermoral, ngaji kagak, sembahyang kagak, kemana-mana ngumbar aurat, anaknya kagak ada yang bisa ngaji, itu suami kagak masuk surga, dituntut sama Allah. Sini dulu bang, kenapa malaikat? Ya catatan amalmu memang baik, tapi istri sama anakmu tuh nggak karu-karuan. Kamu udah bilangin apa belum?
Kalau saya bilangin takut tersinggung malaikat. Ya udah, ini suaminya susah untuk masuk surga. Itu namanya dayus. Nggak dapat rahmat dari Allah. Tapi kalau kita udah nasehatin, kita kasih tahu, dianya masih begitu, ya sudah. Udah, itu bukan urusan kita lagi, itu urusan dia sama Allah. Cuma kalau bini kita solehah, ibadahnya tekun, akhlaknya baik, lakinya yang amburadul, lakinya buader banget, itu bini tetap masuk surga. Karena bini kagak bakalan ditanya tentang amal lakinya, kagak bakalan. Tapi laki bakalan ditanya amal tentang bini sama anak perempuannya. Ini namanya dayus. Dayus. Anak kita mau kemana, periksa HP-nya. Tuh dia isinya apa? HP anak kita, anak wadon. Tuh periksa. Jangan sampai dituntut di hadapan Allah sementara kita udah ngerasa jadi orang bener banget. Tuh, orang kalau demen sama anak kita, nih laki-laki, panggil baik-baik. Tong, emang udah serius ini mau sama anak saya? Emang kenapa Pak? Kalau emang udah serius sudah lamar aja, jangan lama-lama. Cakep. Jangan mikir kayak apa kagak dia, kerjaannya apa? Yang penting soleh. Nyari mantu itu yang penting soleh. Soleh. Mantu lanang yang penting soleh. Kalau dia fakir, dia miskin, dia susah, tapi dia soleh, nanti Allah yang buka pintu rezekinya, percaya dah. Al-Quran yang berkata itu. Al-Quran. Al-Quran. Wa iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kawinin anak wadonmu dengan laki-laki yang soleh. Kalau dia miskin, dia susah, tapi dia soleh, yughnihimullahu min fadli, Allah yang bakal nyukupin. Allah bikin dia kaya. Karena Allah maha luas rahmatnya. Masya Allah, itu kita harus yakin. Ntar dibuka rezekinya. Dayus, cemburu sama istri. Mau kemana Neng? Arisan Bang. Arisannya di mana? Di Hotel Haris. Mana itu? Sumarekon. Waduh, ntar dulu dah, jangan Arisannya sama siapa? Ibu-ibu. Jangan. Di rumah aja. Masa arisan di hotel? Di rumah aja, di rumah. Panggil teman-temannya. Jangan. Dikendalikan. Ya, perempuan yang paling bagus itu perempuan yang bersahaja, sederhana. Paling bagus, paling gampang diajak masuk surga. Sederhana. Nggak tergiur sama branded barang-barang mewah, itu enggak. Karena kalau sudah tergiur sama branded barang-barang yang bermerek, yang mewah, sudah lakinya akan stres sendiri. Itu pasti itu. Pengen tas, pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu. Sudah, akhirnya lakinya kagak nyanggupin, dia cari kesenangan sama teman-temannya. Repot. Nauzubillah. Kita lanjutin lagi yang kelima. Wa mani'uz zakati, orang yang dinyatakan kafir sama Nabi, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Orang tidak mau zakat itu ada dua. Ada yang mengatakan zakat itu tidak wajib, maka dia kafir beneran. Artinya keluar dari Islam, murtad. Nauzubillah. Kenapa nggak bayar zakat? Buat apa zakat? Nggak wajib itu. Duit saya kok yang banting tulang saya, yang capek saya. Udah punya duit lagi disuruh ngeluarin zakatnya. Ajaran apa itu? Murtad. Tapi kalau ngeluarin zakat, iya Pak, wajib. Iya, saya tahu. Akhirnya kagak ngeluarin.
Itu tetap orang Islam, tapi Islam yang berdosa. Tetap dia meyakini zakat tapi kagak mau bayar. Itu Islam, tapi Islam yang tidak dapat rahmat dari Allah. Tapi kalau zakat, buat apa zakat? Ngapain zakat segala? Nggak penting itu murtad. Murtad. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat jadi khalifah, hal pertama yang dia lakukan adalah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Diperangin, benar-benar dibunuh. Mereka mau sembahyang tapi tidak mau zakat. Apa alasannya mereka tidak mau zakat? Dia jawab, zakat itu pajak yang dibayar saat Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad udah meninggal dunia, maka kagak wajib lagi bayar zakat. Dibunuh sama Abu Bakar As-Siddiq. Karena zakat itu wajib. Titik. Yang keenam, wasyahribul khamri. Nah, ini juga hati-hati nih. Orang-orang yang suka minum arak, minuman keras, itu dinyatakan sama Nabi kafir. Kafir artinya terhalang dari rahmat Allah. Minum minuman, jangan. Saya ini sampai sekarang jangan lagi minum minuman keras, megang botolnya aja kagak pernah saya. Alhamdulillah. Kalau ngerokok doyan. Dulu zaman jahiliyah. Nah, saya pulang mondok diomelin sama emak saya. Detong jangan ngerokok, apa lu kagak pantas pisan ada yang ngerokok. Ya udah saya berhenti. Bang Haji Ajis dari tahun 2012 ya. Nah, 2012 berhenti ngerokok. Berarti sekarang udah 13 tahun. Wah, berhenti ngerokok bisa, ternyata bisa. Dulu ngerokoknya dia Starmil. Wah, saya ingat banget. Karena kan saya pacaran comblangnya dia. Jadi saya tukang beliin rokok. Ya, sebab istri saya adiknya dia. Ada ipar. Ya. Jadi jangan minuman haram itu jangan. Minuman Arab itu boleh buat kita. Boleh nanti di surga. Jadi minuman keras ataupun khomer itu diperbolehkan untuk orang Islam di surga. Ntar disediain sama Allah. Dan nikmatnya jauh lebih nikmat dari semua yang ada di bumi. Kalau kita udah ambil duluan jatah kita di bumi, minum khomernya, ntar di surga kagak dapet. Jatahmu udah diambil dulu di dunia. Sekarang udah nggak boleh lagi minum khomer, kan rugi. Jangan. Apalagi narkoba. Ya Allah, merusak. Narkoba apa narkoba? Narnya narkotika, koknya psikotropika, banyak bahan adiktif. Tapi kalau bahan adiktif banyak yang boleh. Kopi itu ada bahan adiktifnya. Apa itu? Kafein. Teh ada bahan adiktifnya. Apa itu? Zatein namanya. Makanya orang Betawi kalau kagak ngopi atau kagak ngeteh, palanya puyeng. Ya benar ya. Apa ini puyeng? Belum ngeteh dari pagi. Tuh, dibikinin teh seger. Itu karena mengandung zatein, tapi itu halal. Ya, kita lanjutin yang ketujuh. Tanggung. Waman wajaba alaihil hajju falam yahujja. Orang yang udah berkewajiban haji tapi kagak mau haji. Nah, ini hati-hati, ini kafir ini. Terhalang dari rahmat Allah. Udah punya duit, udah punya kemampuan, alasannya masih rumah saya belum rapi, anak saya belum selesai kuliahnya, belum punya mobil, belum punya ini, belum punya itu. Haji dulu. Haji. Ya Allah, ntar rezekinya diganti sama Allah. Kan ada doanya itu. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur.
Kagak bakalan rugi, lantabuhur kagak bakal rugi. Artinya yang dikeluarin buat haji itu 50 juta, ntar bisa datang lebih dari itu. Saya dulu Pak, saya dulu tuh ya, Ustadz kacang saya. Tahu Ustadz kacang? Ya kagak laku. Cuman ada orang mati doang. Ada orang mati didatengin, Ustadz ngajiin ya, tuh ngajiin orang mati, ngajinya di kuburan, bener, pernah ngaji di rumah orang, pernah di kuburan, pernah saya itu pernah ngaji di kuburan, Haji Saidi, bapaknya Kiai Jamal, tuh diajiin di kuburan, saya yang ngajiin. Kuburan banyak orang-orang meninggal dunia, saya ngaji di kuburan. Mana giliran dapat sipnya sip malam tuh, jamnya jam 12, teman saya belum ada yang datang, naik ke balai ngajak kaki pada lemes semua, beneran itu. Dulu pas berangkat haji futuh, dulu taklim saya cuma 2 malam, cuma 2 doang. Malam Sabtu ibu-ibu di kampung saya, sama malam Jumat bapak-bapak di musola RT saya. Yang ngaji berapa Pak? 6 orang. 6 orang yang ngaji Ustaz Mahfud. Mana umurnya udah 70 semua rata-rata. Habis dia mau ke masjid, dia udah kagak kuat jalan, dia ke musola. Baca Yasin saya, tahlil saya, baca kitab saya. Yang tua-tua satu pojokan sono, satu sono, yang ini tidur, yang ini angop, yang ini tengkurep, yang satu lagi mijitin dengkul, baik. Orang udah tua semua. Tuh ngaji malam Jumat itu. Sekarang yang ngaji udah 40 lebih Bang Haji ya. Malam Jumat. Sekarang yang ngaji ya Allah ratusan orang, lu banyak banget. Itu pas pulang haji tuh. Pas pulang haji itu tahun 2009 langsung breng. Saya kalau kagak sakit, kalau saya nggak sakit sekarang ini, taklim saya itu lebih dari 40 Pak. 40 majelis taklim. Itu sehari bisa 7. Kalau hari Sabtu hari Minggu, sehari bisa 7 taklim. Belum ada ceramah maulid, belum ceramah haul. Tuh, ini apa sakit udah saya batasin. Yang habis isya tuh saya tinggal udah. Termasuk Medland, udah enggak saya Medland ujung Menteng udah enggak, karena ngajinya habis isya di Rawalumbu ya. Rawalumbu itu udah saya tinggal karena ngajinya habis isya. Itu pas saya sakit aja itu. Yang masih habis maghrib sama habis subuh tuh masih. Kalau habis subuh saya seger alhamdulillah. Nah, ntar saya udah jam 11 mulai ada lungsek dah dikit-dikit. Ya itu yang namanya orang sakit. 11 jam 2 saya tidur. Setengah jam nggak lama. Bangun ashar. Ya, mulai seger lagi dikit. Maghrib ngajar. Ntar saya udah habis isya udah angom mulu dah. Angom mulu. Jam 9 saya udah tidur. Sekarang ini setelah sakit. Makanya jangan takut haji. Ustaz Mahfud, saya doain biar haji. Bukan Ustaz Mahfud doang, semuanya saya doain biar haji. Ya. Yang ke-8. Dikit lagi kan 10. Wasai fil fitani. Orang yang senang menyebarkan fitnah. Nah, itu kafir itu. Kafir artinya kagak dapat rahmat. Yang ke-9. Wabai'us silahi min a'lil harbi. Jual bendo, hati-hati nih jual bendo. Jual bendo, jual golok, jual pisau. Kafir. Kaget. Kok bisa guru? Lain jualnya mau orang buat bunuh orang. Nah itu. Tukang bendo, tukang pisau, tukang golok. Ustaz Mahfud dagang bendo. Ustaz, saya beli bendonya. Letumben ini Pak Yatman beli bendo. Bakal apa? Saya mau gorok itu tetangga saya. Ya udah dah, saya dukung. Wah, itu kafir itu yang jual itu. Orang bakal gorok dijual bendonya. Jangan dinasehatin. Jangan.
Dah gitu. Paham ya? Masa penjual golok dihukumin kafir, tega banget. Nah, ya kalau jualnya bakal orang bunuh orang. Dan yang ke-10 yang terakhir, wanakikul mar'atihi fi duburiha wanakikul zati rahimin ma'ram in alima hadhil af'ala halalan kafaroh. Yang ke-10 yang terakhir, suami yang mensetubuhi istri lewat duburnya. Hati-hati. Udah dikasih jalan yang benar, jangan ngambil jalan yang salah. Jalan yang benar yang mana? Yang depan. Jalan yang salah yang mana? Yang belakang. Jangan yang belakang yang diambil. Kubul aja kubul. Kubul itu kemaluan istri bagian depan. Kalau dubur itu tempat keluarnya kotoran, tempat keluarnya tai. Jangan mensetubuhi istri di lempangan yang itu. Kafir, kagak dapat rahmat. Termasuk juga orang lanang yang kawin sama makromnya sendiri. Tuh, kawin sama adenya, sama encingnya, sama empoknya, nggak boleh, itu nggak dapat rahmat, tidak sah perkawinannya. In alima anna hadhil af'ala halalan kafaroh. Bahkan kalau dia meyakini bahwa ini semuanya boleh, halal, dia jadi kafir beneran, kafir sesungguhnya. Nauzubillah min dzalik. Nah itu bahaya. Nah kita hati-hati ya. Nah kalau nikah sama sepupu boleh, sama sepupu boleh, tapi makruh. Kayak saya punya anak perempuan, bontot saya sekarang kelas 2 SD. Bang Haji Ajis punya anak lanang, sekarang kelas berapa Bang Apip? 4. Bang Apip lagi ngapalin Quran di Kudus, kelas 4, usianya 10 tahun. Anak saya kelas 2, usianya baru 8 tahun. Saya nikahin Bang Apip sama anak saya, boleh, sah. Tapi makruh banget. Karena istri saya sama istrinya Bang Haji Ajis ada empok, ada kakak, makruh, nggak boleh. Nggak boleh, makruh, nggak baik. Boleh tapi nggak baik. Nah, itu di Pondok Ungu ada ya? Ada. Ya saya tahu. Ada, berarti pengalaman saya daripada Ustaz Mahfud. Ada di Pondok Ungu ada. Ya Bang Haji Ajis ya? Ya ada. Ada di Pondok Ungu jadi kawin sama sepupu. Sepupu ada. Itu banyak rame, pertama kali itu rame sekali pada datang ke rumah saya. Pada nanya, boleh, sah. Tapi makruh. Nah, makruh. Kenapa makruh? Liduk fi syahwah. Wa man jama'a bi ghairi syahwah kana waladuhu hazilan. Orang yang bersenggama dengan istrinya tapi dha'fu syahwah, syahwatnya lemah, syahwatnya tidak kuat, nggak kuat diri karena sama saudaranya sendiri kurang tapi nafsu, punya anak kana hazilan, repot. Nanti anaknya ada 2 potensi, anaknya bisa idiot anaknya, atau yang kedua penyakitan. Nah itu makanya makruh, jangan. Tapi kalau udah terjadi atau pengen, ya sudah nggak apa-apa, boleh, tidak haram, boleh. Dah nyampe sini dulu, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ya sejam ini ngaji kita, sejam lebih, subhanallah. Nggak ada yang nanya kan? Dah bagus. Kita baca Fatihah buat kita semua yang hadir, mudah-mudahan sehat semuanya, berkah, panjang umur, selalu dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' bijahi sayyidil mursalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.